Dah, Bu Yulia ya. Udah tak rekam ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur sekali Bapak Ibu. Pada malam hari ini kami dari tim Gelora Jawa Timur berkesempatan untuk membersamai Bapak Ibu di dalam kegiatan belajar bersama, kegiatan rutin kami Gelora Jatim yang kami adakan setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Nah, malam hari ini kita berada pada edisi ke-40. Semoga saja kegiatan kita pada malam hari ini nanti berjalan dengan lancar. Tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Umi Ciralesari yang selalu memberikan motivasi, memberikan kesempatan, bahkan juga memberikan kesempatan bagi kami atau kita bersama untuk menggunakan room bebek event ini. Terima kasih juga kepada Iki yang selalu sama dengan kami di dalam kegiatan Vikon. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, seperti yang sudah kami share di grup, di dalam flyer kami mengambil tema storytelling on PNG. Nah, malam hari ini kita akan dipandu oleh Ibu Yuliati Wardatus Solihas, Eskom. Beliau akan berbagi dengan kita tentang apa itu storytelling on PNG. PDF, Bu. Oh, sorry, PDF ya. Oke, PDF. Nah, beliau berasal dari SMK Negeri 2 Bondowoso. Bu Yulia ini sangat aktif sekali di dalam sosial media, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat. Beliaunya ada Facebook, ada Instagram, kemudian beliau juga aktif di dalam mengisi konten di YouTube, ya. Dan ini adalah nomor WA beliau. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu ada yang kurang paham dengan materi yang beliau sampaikan, nanti bisa langsung berkomunikasi dengan beliau secara langsung. Nah, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mungkin saya tidak akan terlalu banyak bicara karena beliaunya juga sudah hadir bersama kita. Mungkin nanti beliau bisa langsung bercerita kepada panjenengan ya, apa yang dimaksud dengan storytelling on PDF. Nah, Bapak Ibu, di kegiatan kita malam hari ini nanti kita bagi dua. Yang pertama nanti kita beri kesempatan kepada Ibu Yuliati Wardatus untuk menyampaikan materi. Kemudian nanti setelah beliau selesai memaparkan, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand atau mengeklik tombol gambar tangan. Atau kalaupun juga Bapak Ibu tidak berkenan untuk bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan kami beri kesempatan untuk mendapatkan respon dari beliaunya. Nah, untuk itu Bu Yulia, monggo saya serahkan waktu sepenuhnya kepada panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa di full screen, Bu. Sudah ini, sudah full screen ya? Belum. Di F5. Ya. Oke, stop dulu, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru di Nusantara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta nikmat sehat, terutama Bapak Ibu, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kegiatan rutin Gelora yang kebetulan malam ini adalah kegiatan rutin ke-40. Terima kasih kepada panitia Gelora, kepada SMK yang telah dan juga yang telah meminjamkan roomnya kepada Gelora. Terima kasih banyak supportnya. Tanpa teman-teman semua yang ada di Gelora,
kita tidak bisa mengudara seperti sekarang. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya. Bapak Ibu, sengaja malam ini untuk perkenalan minimalis nih sudah diceritakan oleh Ibu Ratna selaku moderator pada malam hari ini. Sesuai judul pada flyer yang telah kami sebar di beberapa sosial media, di grup-grup WA, judulnya mungkin tidak asing ya, dan kebanyakan Bapak Ibu guru yang membaca itu sedikit terkecoh bahwasannya kita akan belajar membuat storytellingnya. Wah, ini pelajaran SD ini, gitu. Oh, ini pelajaran TK ini, padahal esensinya bukan di situ. Nah, di sini ada di judul ada 2 komponen, itu storytelling dan PDF. Nah, storytelling on PDF. Jadi kita berstorytelling tapi di atas PDF. Nah, menariknya sebenarnya di situ Bapak Ibu. Padahal kita tahu semuanya PDF itu yang kita tahu, PDF tidak bisa dirubah kecuali menggunakan aplikasi lain ya, misalkan mengompres file begitu ya. Nah, sebelum kita ke PDF, saya ingin sedikit bercerita ini tentang storytelling. Oh, Bu Ratna, Ya, minta tolong, saya ingin berinteraksi langsung sebelum saya melanjutkan materi Bu Ratna dengan boleh. Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lihat pada layar, mungkin bisa mengaktifkan audionya yang ingin berinteraksi langsung dengan saya. Sebelum melanjutkan apa itu storytelling, di sini di layar sudah tampak nih Bapak Ibu, mungkin kemampuan bahasa Inggris saya buruk, jadi Bapak Ibu bisa membacanya. Storytelling is the social and cultural activity of sharing stories, sometimes with improvisation, theatric, or embellishment. Every culture has its own stories or narratives which are shared as a means of entertainment, education, cultural preservation, or instilling moral values. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, adakah Bapak Ibu yang bisa menceritakan maksud dari kutipan bahasa Inggris di atas? Adakah yang ingin berbagi dengan saya? Silakan Bapak Ibu. Sebelum saya melanjutkan ke materi. Apa di Puspo itu? Bapak Ibu boleh raise hand, nggak bisa langsung mengaktifkan audionya ya Bu untuk peserta ya? Bisa? Bisa. Bisa. Pak Antoro? Pak Antoro. Mbak Sinten barusan nggih? Bisa langsung berkomunikasi dengan saya Bapak Ibu? Maksud dari storytelling yang ada pada layar. Monggo Bapak Ibu. Halo? Halo ya, Nggih, dengan Bapak siapa Pak? Pak Slamet nih Selamat Rianto, dari mana Bapak? dari Pamekasan, Madura, Dari instansi mana? SMK Negeri 1 Tranakan. Oh, SMK Negeri 1 Tranakan, Madura. Tranakan itu kabupaten apa Pak? Kabupaten Pamekasan. Pamekasan. Ya, Kalau dengan SMK 1 Belangan itu mana ya Pak? Tambelangan itu berarti ke barat. Sebelum Pamekasan itu Kabupaten Sampang. Jadi Oh, Tambelangan itu di tengah Madura lah, di sebelah utara Sampang, kota Sampang. oh, Sampang. Ya, Oke. Bapak Rianto, Pak Sinten tadi ya. Pak Selamat ya, nih. Pak Selamat, ada ya. yang mau disampaikan dengan kami ini maksud dari cuplikan storytelling di layar. Ya, ini ya, slide ini ya. Nggih, slide ini. Ya, jadi storytelling itu adalah mendeskripsikan tentang apa namanya kejadian-kejadian yang di masyarakat, cerita-cerita
yang ada di masyarakat yang menyangkut bisa tentang sejarah atau budaya. Itu mungkin intinya seperti itu. Oke, mungkin ada gambaran lain Pak tentang storytelling selain yang termaktub di situ. Mungkin menurut pengetahuan Bapak, Pak Slamet. Ya, jadi mungkin sepanjang yang saya ketahui, storytelling itu adalah cerita-cerita hikayat atau secara cerita-cerita legenda begitu ya, yang bisa divisualisasikan ke dalam ke dalam ekspresi dunia nyata. Jadi misalnya tentang cerita-cerita sejarah itu bisa diceritakan kembali melalui media-media, melalui alat-alat peraga, sehingga itu bisa mencerminkan bahwa cerita atau story-nya itu hidup. Seperti itu. Oke, benar sekali. Ada, terima kasih Pak Slamet, Pak Ya, Slamet Rianto. Mungkin ada ya. yang lain Bapak Ibu di seluruh Boleh Nusantara. juga. Sinten nggih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Ini dengan Oma Titi Setiani dari Blitar. Mohon maaf tutup kamera. Nih, Oma titik. Oma bukan maksudnya Uti ya, bukan ya Bu ya? Ya betul Uti, memang Oma sudah punya cucu. Alhamdulillah, barakallah. Oma titik dari instansi mana Ibu? Dari UPT SMP Negeri 1 Kanigoro Blitar. SMP. Nggih, monggo. Mungkin bisa menyampaikan, berbagi dengan kami selain dengan apa yang disampaikan oleh Pak Slamet. Baik, ya. Jadi berdasarkan layar di sini ya Bunda, saya hanya mengartikan saja. Jadi storytelling ini adalah kegiatan sosial atau budaya di mana kita sharing cerita, kadang-kadang bisa berupa improvisasi, kemudian kita bisa menghias dan dalam memasukkan seni di sini, setiap budaya itu mempunyai cerita atau naratif ya yang bisa dibagikan, bisa berupa sebagai hiburan, pendidikan, presentasi budaya, atau juga di situ menyelipkan tentang nilai moral. Begitu, Bunda. Nggih. Itu yang tertulis di layar nggih, Bun. Iya, betul. Adakah pemikiran lain tentang storytelling Ya, selain yang ada di layar? baik. Dan juga selain yang disampaikan oleh Pak Slamet. Baik, kalau Oma sendiri sih selain menjadi pengajar, Oma kebetulan suka menulis. Jadi menulis terutama cerita anak. Nah, di situ yang Oma selipkan itu adalah nilai-nilai moral, karakteristik pada anak yang tercakup dalam sebuah cerita. Itu kalau dalam dunia penceritaan. Kalau dalam dunia pembelajaran, storytelling di sini bisa Oma ungkapkan dalam suatu komik-komik yang anak-anak merasa tidak sedang belajar, tetapi mereka sedang berselancar untuk menikmati hiburan, tetapi ternyata di dalamnya itu ada pembelajaran yang ada. Begitu Bunda, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Oma. Oma titik, luar biasa sekali. Di SMP sering bercerita ya, Bun? Alhamdulillah Oma tergabung di PPMI ya, jadi Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Jadi Oma sering berkisah begitu Bunda, terima kasih. Tapi kita di sini bukan mau belajar bagaimana berstorytelling, Bunda. Nanti salah masuk, Bunda, ikut webinar ini. Tidak Betul. Bunda, karena saya tahu bahwa ini kita akan bercerita storytelling di mana seperti flyer panjenengan dijelaskan bahwa kita berstorytelling dengan mengisikan materi-materi edukasi yang ada pada kita. Kebetulan Oma bahasa Inggris, jadi apa yang seperti Bunda tuliskan penisirin, jadi Oma juga penasaran. Begitu Bunda, terima kasih. Ini sirin. Saya pikir tuh obat pusing loh. Penisilin.
Oke, terima kasih Oma, terima kasih sekali juga Pak Selamat, masukannya banyak sekali. Eh, yang saya menarik ini yang dari Oma Titik tadi ya, storytelling Bapak Ibu, seperti namanya itu ya, storytelling merupakan kegiatan menceritakan sebuah kisah atau cerita ke khalayak. Namun storytelling bukan hanya sekedar kegiatan mendongeng seperti yang kita pikirkan. Apalagi kita sebagai guru. Lalu apa sih sebenarnya storytelling tersebut? Nah, dilansir dari wallstreetenglish.co.id, storytelling terdiri dari dua kata, yaitu story dan telling. Story itu apa? Ya, cerita atau kisah. Telling itu apa? Telling penceritaan atau pemberitahuan. Singkatnya, storytelling adalah kegiatan menyampaikan sebuah cerita atau kisah. Orang yang melakukan storytelling disebut dengan storyteller. Iya, betul. Atau pencerita atau pendongeng. Nah, secara tradisional yang seperti yang biasa kita dengar, storytelling itu dilakukan secara lisan. Kita berdiri di depan kelas gitu, nggih, Bapak Ibu. Kita berdiri di depan kelas, kita berbicara kelas karena kita semua mayoritas ini mungkin 99,9 kita yang berada di malam ini adalah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang bergabung karena mungkin flyer yang kami sebar juga ada di grup-grup guru. Secara tradisional storytelling dilakukan secara lisan. Kita berkisah, bercerita di depan siswa. Namun saat ini dengan semakin berkembangnya teknologi ditambah kondisi pandemis COVID-19 seperti sekarang, storytelling bisa dilakukan dengan bantuan beberapa alat dan media. Seperti penulis yang menggunakan media kertas atau buku atau blog untuk menuangkan ceritanya. Jadi kita nggak harus bercerita di depan kelas begitu ya, tapi storytelling juga bisa dilakukan dengan beberapa alat dan media. Oke, next mungkin Bu Ratna. Nah, next lagi. Next. Next. Nah. Oke. Selain Ibu Guru, selain Bapak Ibu Guru, siapa lagi? Selain Bapak Ibu Ratna mungkin di ini dulu ya. Di off kan, di unmute dulu semuanya. Saya lanjutkan dengan materi selanjutnya. Mungkin selain Bapak Ibu Guru, siapa saja yang bisa menggunakan storytelling ini? Bisa juga musisi. Bagaimana musisi berstorytelling di depan penggemarnya dengan melalui lagu, dengan menuliskan lirik lagu. Lirik lagu itulah termasuk salah satu dari cara musisi untuk berstorytelling. Kemudian ada desainer. Desainer, bagaimana kita tahu desainer itu bisa berstorytelling? Biasanya desainer itu memanfaatkan media kain ya, media kain untuk mereka berstorytelling. Kemudian ada pedagang juga. Bagaimana pedagang bisa berstorytelling di depan klien-kliennya? Mereka bisa berstorytelling, mempromosikan lapaknya melalui marketplace. Jadi storytelling itu banyak sekali ya, tidak seperti apa yang kita pikirkan selama ini mungkin ya. Kita berpromosi dengan dagangan kita, berpromosi di sosial media itu termasuk salah satu kegiatan berstorytelling. Tak jarang pula guru itu menggunakan storytelling untuk kegiatan belajar mengajar agar peserta didik lebih mudah mencerna. Pada masa COVID seperti yang sekarang ini ya Bapak Ibu, guru biasanya berstorytelling memanfaatkan sosial media. Bapak Ibu guru memanfaatkan sosial media, membuat dan menyajikan storytelling tersebut dalam bentuk video. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, dalam bentuk video.
videonya biasanya diapakan? Kalau misalkan pada kondisi pandemi seperti saat ini, videonya diunggah di YouTube, di Facebook, di Instagram, ataupun di TikTok. Ya, di TikTok itu kan banyak itu. Bisa nggak kita membuat pembelajaran di TikTok? Misalkan mata pelajaran PPKN bisa, ya kan? Atau ada juga kita selaku guru mengunggah storytelling kita yang berbentuk video tadi di mana? Di web atau blog. Next, Bu Ratna. Next. Nah, untuk fungsi storytelling sudah dijelaskan barusan ya, sudah saya jelaskan barusan bahwasannya untuk guru bisa memanfaatkan skill storytelling dalam belajar mengajar. Next, Bu Ratna. Nah, bagaimana menjadi sebelumnya dulu, jangan cepat-cepat, sebelumnya. Satu-satu, Bu, satu-satu. Lagi. Nah, stop. Bagaimana kita agar menjadi storyteller yang baik? Apakah skill bercerita merupakan bakat, Bapak Ibu? Tentu tidak ya. Kemampuan ini bisa terus diasah, terus berkembang jika kita terus melakukannya. Kemudian bagaimana cara menjadi storyteller yang baik? Satu, next Bu Ratna, next satu, pahami cerita yang ingin disampaikan. Nah, stop dulu Bu Ratna. Pahami cerita yang ingin disampaikan. Cerita apa yang akan kita sampaikan? Kita pahami, kita Bapak Ibu guru. Kita akan menceritakan materi belajar kita kepada peserta didik. Materi belajar, materi apa yang akan kita sampaikan? Yang jelas materi sesuai rambu-rambu yang ada di dalam RPP. Kita harus paham betul isi dari RPP. Apa yang akan kita sampaikan ke peserta didik. Kita harus tahu jelas silabusnya. Kita harus tahu jelas KIKD-nya. Kita harus tahu jelas tujuan pembelajarannya. Juga kita harus mengetahui metode apa yang akan kita gunakan. Jadi kita harus paham dulu materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Next, Bu Ratna. Yang kedua adalah cerita yang kamu suka. Oke, selaku Bapak Ibu guru, kita Bapak Ibu guru, cerita apa ya? Apakah kita akan mencari cerita yang kita suka? Tentu tidak. Ya, sesuai kurikulum prototype, ya, prototype atau kurikulum Merdeka Belajar, kita berpihak kepada murid. Berarti cerita atau materi belajar kita yang akan kita sampaikan kepada peserta didik bukan karena kita yang suka. Berarti berpihak kepada murid. Apakah kita menggunakan cerita maling kundang? Maksud cerita yang kita suka di sini adalah metode belajar mengajar. Metode belajar mengajar yang bagaimana yang akan disukai oleh murid. Itu kalau kita sebagai Bapak Ibu guru. Nih, next. Kemudian berlatih. Nah, kemampuan kita untuk berstorytelling ya tetap memang harus dilatih Bapak Ibu. Kita biasanya untuk belajar berbicara, belajar menyampaikan materi. Kalau di depan kelas mungkin kita sudah terbiasa ya, mungkin istilahnya seperti kita penjual jamu gitu ya, sudah ngoceh ke sana kemari. Tapi kalau kita berstorytelling menggunakan alat dan media, kita membuat video seperti yang saya ceritakan tadi, ya kita masih harus berlatih. Berlatih ini berhubungan dengan yang keempat, Bu Ratna. Next, Bu Ratna, yang keempat. Nah, yang keempat, perhatikan suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Di dalam kita membuat video pembelajaran, jadi kita harus memperhatikan suaranya. Suaranya kapan tinggi rendahnya gitu ya. Kemudian ekspresi wajahnya. Ekspresi wajahnya nggak mungkin kita membuat video pembelajaran dengan ekspresi yang manyun atau bagaimana. Itu yang harus kita kuasai di situ. 3 elemen itu dan
yang terakhir adalah gerak tubuh. Itu tentang storytelling. Nah, storytelling keempat komponen ini kita tuangkan ke dalam sebuah video. Nah, karena kenapa kita menggunakan video? Karena yang di atasnya tadi, karena kita sekarang masih pada masa-masa pandemi COVID-19. Ini yang akan kita bahas. Poinnya di sini. Nah, storytelling kita buat melalui video. Videonya sudah jadi. Video yang bagaimana? Yang sudah kita ceritakan tadi, videonya harus memiliki 4 komponen tadi. Berarti Bapak Ibu harus action terlebih dahulu, direkam, jadikan sebuah video. Kemudian diunggah di media sosial, seperti yang saya ceritakan tadi. Bisa di YouTube, di Facebook, atau di TikTok. Sudah diunggah, nggih? Nah, sekarang video storytelling kita ini mau diapakan? Nah, kan kita mau membagikan ke peserta didik. Nah, kita bagikan ke dalam satu media, gitu ya, satu lembar PDF, gitu, ke dalam satu lembar PDF. Apakah PDF kita akan membagikan storytelling kita di PDF. Nah, kita banyak berpikir kita nggak akan bisa PDF itu diapa-apain gitu ya. Biasanya kan kita berpikir seperti itu. Nah, kita akan membuat storytelling ini berada di dalam PDF. Jadi biarkan PDF yang bercerita. Maksud dari webinar ini begitu. Jadi bukan kita lagi yang bercerita, tapi biarkan PDF yang bercerita. Kita hanya menyediakan satu lembar PDF kepada siswa, biarkan PDF yang bercerita tentang materi kita, gitu ya. PDF itu apa, Bapak Ibu? Kita sudah banyak mengenal ya, PDF itu adalah portable document format. Bapak Ibu semuanya sudah banyak mengetahui, karena dikit-dikit kita bikin file format ke file PDF, ke ekstensi PDF, kirim SK PDF gitu ya, buat apa aja PDF. Nah, PDF ini dalam penggunaannya seringkali menjadi salah satu format favorit kita ya, Bapak Ibu. Tapi apakah apa sih kegiatan PDF? Apa saja kegiatan PDF di dalamnya? Ya, setahu kita PDF nggak bisa kita apa-apakan. Selain yang biasa kita lakukan yaitu mengkompres file, mungkin ya, menyalin, mengubah ke dalam format lain, mengecilkan ukuran PDF, membagi file PDF, atau menggabungkan beberapa file PDF menjadi satu. Mungkin selama ini itu yang kita pikirkan, itu yang kita bisa lakukan, gitu. Kita tidak tahu bahwasannya belum mengetahui bahwasanya PDF juga bisa bercerita. Nah, next, Bu Ratna. Next. Nah, kita lanjut ke bagaimana cara mengedit file PDF. Setelah mengetahui apa itu PDF, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membuat storytelling tadi on PDF. Yang kita ketahui kan PDF tidak bisa kita rubah. Next, Bu Ratna. Yang harus dipersiapkan dalam membuat storytelling on PDF adalah satu, aplikasi editing gambar. Next, Bu Ratna. Nah, yang harus kita persiapkan dalam membuat storytelling on PDF adalah satu, aplikasi editing gambar atau poster. Kenapa kita menggunakan aplikasi editing gambar atau poster? Ini hanya kita menggunakan ini. Apakah boleh nggak kita menggunakan MS Word gitu? Boleh saja, sah-sah saja. Tapi kita ingin memberikan sensasi yang lain kepada peserta didik. Kalau menggunakan Word misalkan hanya putih, polos gitu ya, sangat tidak menarik sekali, sangat monoton sekali. Jadi kita berimprovisasi gitu ya Bapak Ibu, kita
kreasi bagaimana membuat PDF yang menarik. Tidak hanya kita membuat desain-desain di apa itu di JPEG, enggak, di PDF juga kita boleh gitu membuat desain-desain di PDF. Kemudian aplikasi editing apa yang kita gunakan dalam mendesain poster ini atau gambar? Kita bisa menggunakan aplikasi online dan offline. Aplikasi offline-nya kita bisa menggunakan CorelDRAW atau PowerPoint. PowerPoint bisa ya untuk aplikasi editing gambar, bisa. Kalau CorelDRAW sudah nggak diragukan lagi. Next, untuk aplikasi online-nya ada Poster My Wall, ada Adobe Spark, ada Canva, ada Designer Poster Lab. Next, yang kedua selain editing gambar yang perlu kita gunakan adalah aplikasi editing PDF. Ini poinnya Bapak Ibu, aplikasi editing PDF. Nah, kita bisa menggunakan Dev PDF, Docfly, Seja, Wondershare PDF, Ilmen, PDF Reader, dan Foxit PDF Editor. Yang mana yang akan kita gunakan sebentar lagi Bapak Ibu. Yang ketiga, next Bu Ratna, next. Nah, dalam membuat storytelling on PDF ini ada 3 kategori itu ya. Satu, aplikasi editing gambar atau poster. Yang kedua, aplikasi editing PDF. Nah, yang ketiga, aplikasi pembaca file PDF. Untuk yang ketiga ini, saya kira Bapak Ibu semuanya di HP masing-masing ataupun di PC masing-masing pasti sudah terinstal aplikasi pembaca file PDF-nya. Tidak ada yang tidak mempunyai aplikasi ini. Apapun aplikasinya. Di sini ada Adobe Acrobat, ada Foxit Reader, ada Nitro Reader, ada WPS Office, ada Draft PDF Viewer ya. Ini mungkin bagi pengguna Xiaomi atau Mi PDF Viewer. Nah, ini juga bagi pengguna Xiaomi. Next. Nah, untuk aplikasi stop dulu Beratna. Sebelumnya, nah untuk aplikasi editing gambar ini sebentar lagi kita akan langsung praktek menggunakan Canva. Pilih salah satu aja, kita nggak mungkin belajar semua dari beberapa aplikasi ini, kecuali kita akan mengadakan workshop. Kemudian aplikasi editing PDF-nya kita akan menggunakan Foxit PDF Editor. Yang ketiga, aplikasi pembaca file PDF-nya kita menggunakan WPS Office. Next, Beratna. Nah, untuk flowchart storytelling on PDF. Next. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sebelumnya dulu Bu Ratna, dari atas dulu, satu-satu Bu Ratna. Nah, stop. Yang pertama, sebenarnya gampang ya. Flowchart ini adalah sebuah alur. Bagaimana kita akan membuat storytelling on PDF ini. Bagaimana kita akan membuat PDF ini bercerita sendiri. Gitu ya. Gampang sekali sebenarnya. Kita ada 4 langkah di sini ya. Yang pertama kita harus menyiapkan file video storytelling kita dalam bentuk link. Nah, kita harus Bapak Ibu, kita harus menyiapkan file video storytelling kita dalam bentuk link. Nah, kalau sudah berbentuk link YouTube, berarti video kita diupload di YouTube. Jika berbentuk link Instagram, berarti kita mengunggahnya ke Instagram, ke TikTok, ke Facebook, atau lain-lain. Yang kita persiapkan adalah link. Ingat, link berasal dari mana? Link berasal dari video yang kita unggah. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kedua, membuat desain poster. Nah, selanjutnya adalah setelah link kita siapkan, link video storytelling pembelajaran kita sudah kita siapkan. Yang kedua, kita harus membuat desain poster dan kita harus menyimpan dengan format PDF. Next. Kemudian setelah kita save dengan PDF, desainnya jadi, kita harus edit lagi file PDF tersebut
dengan menyematkan link storytelling. Jadi link storytelling tadi kita sematkan ke dalam poster yang telah kita buat yang bentuk PDF tadi. Kemudian kita simpan kembali dengan format PDF. Next. Nah, selesai. Jadi hanya ada 4 komponen. Menyiapkan link storytellingnya, membuat desain posternya, kemudian mengedit PDF dengan menyematkan link, dan sudah selesai. Kita save ke PDF lagi. Storytelling on PDF siap digunakan. Next. Jika ada kesalahan, nah ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jika ada kesalahan, misalkan storytelling on PDF kita sudah siap digunakan ya. Kita akan mengedit posternya. Ternyata desainnya kurang ini, ternyata desainnya kurang. Kita akan membuat storytelling dari materi 1 sampai materi 10 misalkan. Materinya sudah selesai semua. Materi 10 ternyata masih belum selesai. Jadi kita harus edit posternya. Bukan edit PDF-nya. Kita edit dari. Next. Nah, stop. Kita harus mengedit posternya. Kita akan edit posternya atau enggak? Kalau ya, berarti kegiatan mengedit poster dilakukan. Kembali ke atas. Turun ke bawah, sampai kemudian turun ke bawah setelah kita mengedit poster, kita lakukan lagi edit PDF, baru storytelling bisa digunakan. Jadi kalau kita mau mengedit poster, kita pasti juga akan mengedit file PDF-nya. Gitu ya. Jika kita tidak akan melakukan editing poster, next. Berarti di sini ada pertanyaan, apakah kita akan mengedit link PDF-nya? Nah, jika iya, next. Jika iya, maka kita akan edit dulu tanpa mengedit posternya. Karena yang akan kita edit adalah link PDF-nya. Jika tidak, next Bu Ratna, jika kita tidak akan mengedit, sudah selesai. Jadi alurnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau ngedit posternya, misalkan sudah jadi itu ya, kita mau ngedit, ya kita harus ngedit dari awal lagi, ngedit dari desain posternya, kemudian kita edit link storytelling-nya tadi, baru kita save selesai. Next. Nah, ini adalah contoh desain storytelling yang sudah jadi. Ini beberapa, stop Bu Ratna, ini beberapa contoh storytelling kami yang sudah jadi. Ini dalam bentuk PDF Bapak Ibu, dalam bentuk PDF, PDF sudah bisa bercerita. Kita misalkan mengklik materi yang contoh pertama ini Smart Library ya, Smart Library yang saya buat kemarin untuk sekolah kami. Smart Library seakan-akan kita berada di dalam sebuah perpustakaan online. Kita nggak usah pergi ke perpustakaan, kita cukup menyiapkan satu file PDF saja, satu perpustakaan sudah akan bisa menceritakan sendiri isi dari bukunya. Nah, kita cukup mengklik satu materi SIMDIK, maka dia akan keluar isi dari materi SIMDIK itu. Misalkan kita ingin membaca matematika, kita klik aja di situ untuk matematika, maka akan diarahkan ke pembelajaran matematika. Diarahkan ke pembelajaran matematika dari mana? Nah, dari link yang sudah kita sematkan tadi. Untuk yang sebelahnya ini Bapak Ibu, ini adalah contoh storytelling yang saya gunakan dalam masa pandemi. Saya cukup memberikan kepada peserta didik ini ya, kepada anak-anak satu lembar PDF, sudah saya cantumkan di situ materi 1 sampai materi 8. Ini saya gunakan ini. Yang ini yang benar-benar saya gunakan di kelas 10 yang ini, karena mapel saya hanya ada di kelas 10. Jadi misalkan anak-anak mau klik materi 1, ya sudah, materi 1 akan keluar. Materi 1 akan keluar berbentuk apa? Apakah berbentuk teks atau video, tergantung kita. Kita akan memasukkan ke dalam
PDF itu link storytelling yang mana? Apakah link video ataukah link blog? Itu ya berbentuk teks dan gambar. Next. Nah, ini storytelling yang sudah saya buat untuk Gelora. Di sini ada Gelora Jatim kan mempunyai banyak kegiatan seperti malam hari ini ya Bapak Ibu. Ini sudah sempat saya share tapi belum saya share ke grup-grup di beberapa grup Gelora 1 sampai 7, baru di grup tim panitia aja. Di sini storytelling yang ada di sini, yang ada di Gelora Jatim ini, itu dari edisi 18 sampai 37, itu lengkap. Jadi Bapak Ibu di saat mengklik PDF di edisi 18, dia akan berkisah sendiri kegiatan di edisi 18, begitu seterusnya sampai di edisi 37. Yang di sebelah ini, contoh malam ini yang akan kita buat. Nah, contoh malam ini yang akan kita buat, yaitu kita akan memasukkan, menceritakan contoh aja, yaitu dari silabus dan KIKD di masing-masing sekolah. Kalau Bapak Ibu nanti membuat apa? Monggo kerso, mau membuat materi seperti yang saya buat tadi untuk anak-anak, apakah mau memasukkan KIKD, silakan, atau membuat hal lain juga boleh, monggo. Ini seperti daftar isi gitu ya, Bapak Ibu. Next, Bu Ratna. Nah, ini contoh storytelling yang saya aplikasikan kepada siswa. Next. Nah, saya cukup di masa pandemi ini, sebelumnya dulu. Di masa pandemi ini dengan satu PDF ini saya cukup memberikan satu lembar PDF kepada siswa, udah anak-anak belajar dengan PDF yang telah saya buatkan, dengan storytelling yang ada di dalamnya. Ini contoh yang saya aplikasikan kepada siswa. Next, kita akan bagaimana membuatnya, yaitu yang pertama tadi yang harus kita lakukan, kita harus membuat desain dulu. Kita membuat desain poster, kita menggunakan Canva. Kenapa saya memilih Canva? Karena Canva saat ini sangat viral sekali ya, meskipun sebenarnya Canva itu sudah lama ada, tapi Canva juga nggak tinggal diam. Dia tidak hanya menyuguhkan template-template untuk poster saja, tapi banyak sekali yang Canva berikan untuk kita. Ada yang free, ada yang berbayar. Tapi jangan risau untuk Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai akun Kemdikbud, bisa menggunakan Canva layaknya pro ya, layaknya pro yang berbayar itu hanya menggunakan akun Kemdikbud. Bagaimana caranya? Untuk caranya kita lanjutkan di workshop nanti jika ada workshop. Untuk saat ini kita belajar yang free dulu. Oke. Yang pertama adalah kita membuka Canva pastinya. Bisa menggunakan di laptop, bisa di HP. Kalau saya seringnya menggunakan HP Bapak Ibu karena cukup di HP aja kita bisa membuat desain sertifikat, kita bisa membuat kalender, kita bisa membuat apapun yang kita mau. Video pembelajaran, presentasi, cukup menggunakan handphone saja. Yang pertama kita buka aplikasi Canva-nya dulu, next. Kemudian Bapak Ibu silahkan login. Next, Bu Ratna sampai ada muncul gambarnya, dimunculkan sampai muncul gambar. Nah, Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu menggunakan akun yang telah terdaftar. Jika belum terdaftar, berarti Bapak Ibu harus registrasi dulu menggunakan email. Next. Selanjutnya pilih create design. Next. Sampai muncul gambar. Nah, kita pilih yang sederhana saja karena kita hanya akan mendesain untuk kebutuhan menyematkan link saja ya. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh. Yang standar saja kita pilih poster yaitu dengan ukuran 1080 pixel. Itu yang standar. Instagram post. Nah, kita pakai yang itu. Next.
Nah, tampilan awalnya Bapak Ibu kalau kita baru akan membuat desain poster, biasanya masih kosong ya. Nah, panel di sebelah kiri itu adalah berisi template-template yang telah disediakan. Kemudian akan muncul di sebelahnya itu kategori Instagram post, karena sebelumnya kita sudah memilih Instagram post. Untuk template yang muncul ini biasanya menyesuaikan apa yang kita pilih sebelumnya. Jika kita ingin mendesain manual, boleh kita boleh mendesain manual, boleh. Kita juga bisa menggunakan salah satu template yang telah disediakan, yang free tentunya kalau misalkan kita masih menggunakan akun free. Next. Kita coba memilih salah satu dari template yang ada ya Bapak Ibu, itu yang hijau itu. Pas kelihatan aja saya itu, jadi saya klik saja di situ. Pas kelihatan template-nya seger gitu ya, hijau, jadi saya pilih yang itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus ngedit dulu tulisannya. Kita harus membuat judulnya apa gitu. Kalau kita akan ingin membuat storytelling isinya KIKD ya kita teksnya kita rubah dengan KIKD. Ini kita contoh aja membuat KIKD, mapel sindik, mapel saya ya di SMK 2. Yaitu caranya kita memilih teks di sebelah sisi kiri itu, kemudian pilih add heading untuk membuat judul. Klik 2 kali pada font, edit font dan font size pada menu di atas. Jadi kita klik 2 kali setelah kita pilih teks itu ya Bapak Ibu, kan ada pilihan add a heading nanti setelah kita pilih teks. Setelah muncul, kita edit dengan tulisan yang kita mau. Kalau misalkan fontnya mau diganti, boleh diganti yang sudah saya lingkari yang merah itu. Sama font size-nya, menyesuaikan template besarnya template. Next. Kalau judul sudah jadi, kita lanjut ke mengupload logo. Nah, logo ini penting ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita berkaitan dengan sekolah, jadi kita harus menggunakan logo sekolah. Bagaimana cara memasukkan logo? Otomatis logo belum ada di Canva ini, jadi kita harus menguploadnya. Menguploadnya terlebih dahulu, kita pilih upload di sisi panel sebelah kiri itu, menu-menu itu, kita pilih upload, kemudian pilih media, kemudian pilih upload, kemudian kita mencari logo yang ada di dalam PC. Nah, nanti akan muncul logonya. Next. Yang ke-8, setelah logo sudah ada, Bapak Ibu, kita lanjut akan membuat shape atau bagian-bagian berisikan teks tadi. Kita akan membuat shape bentuk gitu ya. Kita akan membuat bentuk untuk meletakkan teks yang akan kita buat. Cara membuat shape bagaimana? Kita ke elemen, ke sisi sebelah kiri itu, ke menu sisi sebelah kiri, kita ke elemen, kemudian kita tulis aja di bagian searching itu, kita tulis shapes. Nah, kemudian kita pilih shape sesuai keinginan. Kalau misalkan kotak, ya udah dipilih kotak. Kalau Bapak Ibu menginginkan bundar, ya sudah diklik yang bundar. Kemudian kita copy sebanyak mungkin. Buat satu, disesuaikan dulu Bapak Ibu, kemudian kita copy sebanyak mungkin. Bisa kita menggunakan copy paste seperti di MS Office Word ya Bapak Ibu, atau menggunakan duplikat. Duplikat di icon atas itu, duplikat. Next. Jadi tampilannya seperti ini. Setelah shape-shape tadi sudah jadi semua, maka kita akan membuat isi dari shape tersebut. Isi apa isinya? Next, next Bu Ratna. Apa isi dari shape tersebut? Nah, isinya
Yaitu kalau saya di sini membuat tentang penulis, kemudian ada silabus, ada karena judulnya itu KIKD, maka kita akan masukkan KIKD di dalam sip-sip tersebut. Kalau misalkan ini nggak cukup, ya kita atur ulang ukuran posternya. Apakah bisa dirubah? Bisa. Kalau yang free, kita bisa merubah, kita nggak bisa merubah untuk resize-nya, resize posternya. Tapi kalau yang pro atau yang menggunakan akun Kemdikbud, kita bisa resize tanpa harus mengulang dari awal. Jadi kita menyesuaikan, karena ini contoh, kita bikin KIKD-nya 4 saja dulu. Next. Nah, setelah kita jadi begitu ya desainnya ya, kita simpan. Sudah simpan desain posternya sudah begitu aja Bapak Ibu, karena kita kan hanya nggak perlu yang muluk-muluk gitu ya. Desainnya kita hanya ingin memberikan apa kepada siswa, apakah materi satu atau apa. Jadi nggak perlu muluk-muluk, tapi bukan juga tampilan kosong seperti yang di MS Word putihnya gitu ya. Jadi kalau ada desainnya seperti itu kan menarik gitu. Kemudian disimpannya bukan dengan JPEG atau PNG, tapi dengan PDF gitu ya. Kita pilih di bagian download itu, di atas itu kita pilih download dan kita pilih PDF standar. Next. Pilihnya PDF. Tetap kita ke PDF. Next, kemudian setelah kita pilih PDF, kita akan diarahkan untuk menentukan lokasi penyimpanannya, di mana seperti kita akan menyimpan file-file yang akan kita simpan. Jangan lupa kemudian save. Next. Next. Nah, kalau sudah save berarti link desain poster kita sudah jadi, sudah berbentuk PDF. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menyematkan link, ya, kita akan menyematkan link storytelling ini ke dalam file PDF menggunakan HP. Kalau di materi Bapak Ibu, di materi itu sudah saya masukkan semua. Cara menyematkan link menggunakan HP juga menggunakan PC. Yang saya ceritakan di sini, yang saya paparkan di sini hanya menggunakan handphone. Yang pertama, kita install terlebih dahulu Foxit di Play Store ya, di Play Store. Foxit PDF Editor. Jangan lupa Foxit PDF Editor, ada editornya. Kita install terlebih dahulu. Next. Sebelum kita lanjutkan untuk menyematkan link, apakah Bu Ratna mungkin kita berikan waktu Bu Ratna kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi, Bu Ratna? Boleh. Oke. Berarti ini saya tutup dulu ya, share screen-nya. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa langsung bertanya ke Bu Yulia. Caranya silakan Bapak Ibu raise hand dulu atau klik gambar tangan, atau kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki bertanya lewat chat, disilakan. Saya coba dulu lihat yang di chat ya Bu. Ini ada Oma Bu Yulia. Oma, apakah Bu ini menghendaki bertanya lagi, ataukah mungkin yang tadi waktu bertanya belum turun tangannya sehingga masih Bertanya lagi, Bunda. Oh, bertanya lagi. Monggo, silahkan. Sambil saya cek pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih. Materinya sangat menarik. Luar biasa. Alhamdulillah. Tadi kok bisa nyantol ke sini. Bunda, ini Oma tertarik tentang untuk prosit tadi. Kebetulan Oma iki nek nggawe HP motone kan wis titilen. Nah, sementara tadi itu ada install aplikasinya kan lewat HP itu Bunda. Itu bisa diinstal di laptop ya Bunda ya? Bisa, bisa. Kalau di laptop bisa online Bunda. Nggak harus diinstal boleh, yang online boleh. Yang saya sisipkan di materi itu
saya berikan yang online, jadi nggak perlu instalasi. Jadi cukup kita buka web aplikasinya, nama webnya apa, gitu. Kita sudah bisa langsung menyematkan link yang ada tanpa harus instalasi. Lebih gampang, Oma. Nah, ini kan kebetulan Oma sambil penjenengan bercerita tadi, Oma kan langsung buka Canva, langsung juga Inggih. mendesain. Nah, Inggih. andaikan nanti Oma kerepotan, sementara Oma nggak tahu nih nanti tanyanya kemana ya Bunda ya, kalau sudah selesai acara ini gitu. Mohon maaf, terima kasih. Di materi itu nanti di materi yang saya berikan itu Oma, Bu Ratna sudah di-share belum nggih untuk materinya, untuk link materinya? Tadi saya sudah titipkan ke Bu Reni, semoga saja sudah di-share di kolom chat. Nah, di materi itu Oma ada nomor WA saya. Bisa menghubungi Baik, saya. terima kasih Mbak Yuli. Mohon maaf Oma, mungkin banyak bertanya soal gaptek. Antusias Makasih, sekali, makasih. Oma. Alhamdulillah. Bisa bertanya pada teman-teman panitia yang lain. Kalau misalkan Oma mau mendesainnya, saya mau pakai Corel, Bunda. Oh, boleh, monggo. Tidak Tapi bisa. enak pakai Canva, Bunda. Pakai Canva gampang sekali. Apalagi sudah Kemdikbud sudah menyediakan untuk Bapak Ibu guru menggunakan akun Kemdikbudnya layaknya pro gitu. Ada lagi Kak? Bu Baik, Ratna, terima Oma ada kasih lagi? ya Bu Yuli ya. Nggih. Kalau Mungkin sudah, ada kalau bayangan Oma kira-kira akan berstorytelling apa kepada peserta didiknya? Apa yang akan Ini dibuat di mau PDF saya itu? tadi kan sudah ada gambaran. Mau Nggih. saya, mau bikin poster untuk grade 9, untuk yang kelas 9, kemudian nanti filenya, chapternya kelas 9 itu kan kebetulan Oma sudah punya PPT-nya masing-masing. Nah itu nanti misalnya satu chapter kemudian ada anaknya lagi kecil-kecil gitu, bisa ya? Maksudnya anaknya kecil-kecil gimana, Ya, Oma? misalnya gini, kelas 9 itu kan, mohon maaf ini kan langsung diaplikasikan dengan pembelajaran kan. Nah, Nggih, kebetulan betul. kelas 9 itu semester 2 kan ada 5 chapter. Nah, Nggih. kemudian rumah besarnya kan 5. Nah, Lumayan. di dalam 5 itu kadang ada 2, kadang ada 3 gitu. Di dalam masing-masing chapter ini ada Mm-mm. bagian lain, ada Iya, subnya lagi. Oh, betul. oke. Terus storytelling yang Oma persiapkan bentuknya apa? Bentuknya ada video Oke. Selain video ada apa lagi? sama PPT. PPT. Nah, PPT agar bisa digunakan Oma, jadi PPT-nya Oma harus disimpan dulu Di di PDF, Google, di Google Drive. PDF boleh, masih PPT juga boleh. Tapi harus disimpan di Google Drive atau di media lain. Oke, oke, Atau oke. mungkin di webnya Oma, di web blognya Oma, atau di Mm-mm. mana saja. Asalkan anak-anak bisa mengaksesnya melalui link. Jadi Oke, storytelling siap. kita gitu ya, eh, kita siapkan berbentuk link. Intinya begitu. Oh iya, Kalau iya, berbentuk paham, paham. kalau berbentuk video kan sudah jelas. Nah, jadi Mm-mm. kita berstorytelling dulu dengan direkam, melakukan storytelling terlebih dahulu, kemudian direkam. Nah, hasil Mm-mm. rekamannya itu diupload, ada Mm-mm. linknya. Kalau misalkan tidak berbentuk video, berbentuk PDF, bisa, tapi disimpan dulu agar bisa diakses melalui Dalam web. bentuk link. Oke, Gitu. terima kasih Kak Yuli, sudah ada gambaran. Ada lagi Bu Ratna ya Bu Yuli, sama ini ada pertanyaan dari Pak Bayu. Nggih. Pertanyaannya, eh, gambar mana yang bisa memberikan skenario storytelling secara sederhana? Apakah komik atau karikatur? Walaupun kariknya hanya satu saja. Contohnya, Apa? atau mungkin Pak Bayu bisa bertanya secara langsung. Disilakan Pak Bayu.
Halo Pak Bayu. Ini Bu Yuli. Nggih. Pertanyaannya Pak Bayu. Gambar mana yang bisa memberikan skenario storytelling secara sederhana? Apakah komik atau karikatur? Cara sederhana, komik atau karikatur? Apa bedanya komik dengan karikatur? Karikatur secara fisik sama dengan komik. Komik secara fisik juga isinya karikatur. Lebih menarik yang mana? Yang penting itu isinya. Nah, komik itu akan Pak Bayu akan dipresentasikan ke peserta didiknya itu tetap harus menggunakan link gitu. Misalkan Pak Bayu mau membuat komik pembelajaran ya dengan menggunakan apa itu banyak sekarang aplikasi pembuat komik itu. Kalau misalkan mau membuat komik atau karikatur tetap harus ending dari komik tersebut harus tetap dengan menggunakan link. Kalau misalkan komiknya itu berbentuk JPEG, berarti JPEG itu disimpan di mana? Kalau karikaturnya nanti juga berbentuk JPEG, JPEG tersebut disimpan di mana? Baru link dari karikatur komik tersebut atau karikatur itu yang akan kita sematkan nanti di PDF. Jadi tetap mau pakai komik atau karikatur, endingnya tetap terus link. Itu mungkin Pak Bayu, ada lagi Bu Ratna? Iya, jadi intinya tadi di linknya ya Bu Yuli ya? Ya betul, linknya. Iya, bukan komiknya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu Yulia. Ini belum ada yang resen. Ada pertanyaan dari Pak Ismail Banan. Beliau bertanya, bagaimana cara edit file JPG di Canva? Mengedit file JPG di Canva. JPG di Canva. Maksudnya mengedit file JPG di Canva, maksudnya Pak membuat baru atau mengedit yang sudah ada? Monggo Pak Ismail mungkin bisa langsung bertanya. Open mic. Pak Ismail ini Bu Ratna, ingin bergabung dengan kita nih, padahal besok ini beliau jadi sumber Canva ini Bu Ratna. Berarti bersyukur kita ditemani oleh beliaunya ini. Besok Jangan Sabtu di ini. sini, bukan. Besok pukul 1 ini beliaunya jadi narasumber Canva loh padahal ini. Mana ya? Iya, Pak iya. Ismail, monggo Pak Ismail diaktifkan audionya Pak Ismail, kita diskusi di sini Pak Ismail. Halo Pak Ismail, Assalamualaikum Ustaz. Teman kita VCT juga kan? Iya, baru kemarin itu ngisi matematika itu Bu Ratna Iya. di Gelora. Kita malam ini kedatangan tamu hebat semua loh. Ada Cak Rahmat juga. Masya Allah ada Cak Rahmat. Iya. Selamat malam Cak Rahmat. Ini saya mau menyapa Cak Rahmat dulu Malam, nih. Master. Saya ikut menyimak. Cak Rahmat yang luar biasa ini dari Duta Belajar, dari Duta Rumah Belajar, ya Allah. Beliau ini ya sangat Biasa di luar. Saya biasa di luar, bukan luar biasa, Master. Silakan dilanjut, saya tak nyimak. Ya. Bu Yulia, ini ada yang Iya. minta contoh produk yang sudah bisa diakses. Oh, nggih. Nanti kita beri di grup nggih. Atau nanti kita berikan yang itu Bu Ratna. Yang Di menurut- dalam materi, di link materi nanti masukkan PDF yang Gelora itu Bu Ratna. di link PDF. Di link PDF yang Bu Ratna kasih tadi. Hah? Atau mau kita kasih sekarang. Dimasukkan juga yang PDF yang dulu saya bikin yang untuk Gelora itu. Sudah nggak ada. Saya nggak simpan kebetulan. Dalam arti di atas nanti. Oh ya sudah, nanti saya masukkan aja ke link materi itu. Dari 4 contoh itu. Oke. Atau saya masukkan sekarang, mungkin Bapak Ibu penasaran ya, mungkin dengan hasilnya ya. Bu Yulia masih tetap belum bisa share screen kah? Belum bisa Bu, belum bisa Bu. Share konten ini minta Google Drive.
Setelah masuk ke Google Drive nggak mau ini. Nggak tahu nggak biasanya ini loh seperti ini. Biasanya aman-aman saja ini. Ya. Ini banyak yang minta materinya nanti untuk di-share dan kebetulan sudah di-share oleh Bu Reni. Monggo Bapak Ibu bisa langsung download. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Endang Puji Rahayu, Bu. Ada Nggih, nggih. pertanyaannya beliaunya bagaimana cara memasukkan link materi ke PDF. Nah, ini selanjutnya tampilkan lagi Bu Ratna. Memang belum saya ceritakan. Share screen lagi. Inggih, monggo share screen lagi yang tadi itu, materi yang menyematkan link itu. Sudah nampakkah? Nah, sudah. Sebelumnya lagi Bu Ratna, yang sebelumnya lagi. Jadi saya ulang. Ini. Halo Bu Yulia. Nah, kita cukup membuat apapun, Gih, Bapak Ibu, membuat desain posternya menggunakan HP, sambil rebahan bisa, gitu, Gih. Menyematkan linknya juga bisa sambil rebahan, gitu. Cukup juga menggunakan HP. Mau pakai PC boleh. Tapi kalau misalkan menggunakan HP bisa, kenapa kita harus menggunakan yang susah, gitu? Yang pertama, kalau yang menggunakan HP, menyematkan link storytelling ke dalam file PDF menggunakan HP, yaitu kita harus menginstal Foxit Reader. Next. Kalau sudah diinstal, kemudian kita buka, Bapak Ibu. Kita buka Foxit PDF editornya. Maaf, Foxit PDF editor ya, saya ralat Foxit PDF editor. Kemudian pilih Start. Lalu aktifkan perizinan aplikasinya. Setelah itu, next. Tampilan awal Foxit PDF editornya. Next. Nah, tampilan awal Foxit PDF editornya seperti ini. Oh, mana? Kok hilang? Hilang gambar saya, loading. Yang sebelumnya tadi sudah yang benar. Yang Iya. nomor 3 itu. Ini Hah? kan? Belum. Sebelumnya. Di full screen lagi, Bu Ratna. Iya, ini tadi terpencet sebentar. Saya lari lagi ke sini. Ini laptop saya atau koneksinya ya. Tadi saya klik-klik itu enggak jalan. Jalan kok. Setelah jalan malah lewat. Oh, koneksi berarti. Iya. Makanya tadi Bu Yulia panggil-panggil tuh saya sudah ngeklik next itu saya sudah ngeklik next. Enggak jalan. Loading berarti. Sampai mana tadi? Jauh. Masih jauh ya? Masih jauh. Soalnya saya full screen jadi kan saya tidak bisa ngontrol. Masih jauh. Nah, ini contohnya. Masih jauh. Iya, ini saya klik terus. Lama tapi. Berarti banyak ya materinya. Tapi sudah banyak yang minta materi Bu Yulia. Oke, siap. Coba ini Bu Yulia bisa praktek malah enak ya. Ya itu dia, langsung praktek. Saya maunya juga langsung praktek ini, Oma Bu. langsung praktek. Sampai mana? Alhamdulillah. Bu Yulia sampai mana sini? Masih kurang? Alhamdulillah, Oma. Lanjut lagi Bu Yulia. Ya, lanjut lagi. Nomor 3. Nah, sip. Setelah kita menginstal Foxit PDF editornya, kita harus login terlebih dahulu. Loginnya ada di yang saya lingkari itu, Bapak Ibu. Klik di daerah yang saya lingkari itu, kemudian next, Bu Ratna, sampai muncul semua gambar, Bu Ratna. Di setiap slide itu sampai muncul gambar. Nah, kemudian login
Kalau misalkan kita belum pernah login di Foxit PDF Editor, kita harus login terlebih dahulu. Tapi dengan catatan, satu email itu untuk yang free di PDF Editor itu free-nya 7 hari, Bapak Ibu. Jadi saya tidak mengajari untuk ngambil yang free ya, tapi untuk belajar, monggo lah kita menggunakan apapun yang disajikan aplikasi, kita gunakan gitu ya. Mumpung ada yang free. Misalkan kalau yang free sudah habis gimana ya? Kita pakai akun email yang lain. Begitu caranya, kecuali memang kita mau berlangganan yang pro gitu. Berarti harus ganti akun begitu ya, Bu? Betul, kecuali itu tadi kita mau pakai yang pro gitu. Kalau misalkan mau fasilitas free ya, kita harus bersabar per 7 hari habis. Kemudian login next, Bu Ratna. Kita memasukkan email. Next lagi. Nah, stop dulu satu-satu. Tampilan isian registrasi Bapak Ibu, isian tampilan registrasinya seperti ini. Yang pertama kita harus memasukkan email gitu ya. Next. Terus Bu Ratna sampai saya jelaskan, Bu Ratna next aja. Kemudian mengisikan kode verifikasi yang dikirimkan ke alamat email. Jadi di saat kita registrasi, kita perhatikan email yang ada. Karena di saat memasukkan email, kita juga diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang ada di email. Jadi setelah memasukkan email, kita buka inbox di email, gitu ya. Kita buka inbox-nya, kemudian di situ ada kode verifikasinya. Kita masukkan kode tersebut saat kita registrasi di Foxit PDF Editor. Kemudian lanjut ke isikan nama depan, nama belakang, kemudian nama lembaganya, kemudian negaranya apa, nomor HP-nya berapa, kemudian password. Itu passwordnya, karakternya ini yang harus diperhatikan, minimal passwordnya itu 8 digit. Salah satu huruf menggunakan kapital dan diantaranya menggunakan angka. Nah, itu sudah saya contohkan di situ Bapak Ibu. Jadi salah satunya huruf besar, kemudian ada angkanya. Kemudian klik create my account, kemudian close. Next. Bu Yulia, ini seandainya diakali pakai apa itu? Email temporer gitu nggak bisa ya? Nah, kalau email bisa. Untuk caranya menggunakan email temporary, Bapak Ibu bisa melihat caranya di channel saya ya, sudah ada. Channelnya Julia WS, di situ ada caranya menggunakan email temporary email. Next. Bisa sekali Bu Ratna. Saya kok nggak kepikiran ya menggunakan temporary email ya. Padahal di channel saya sudah ada itu. Kemudian yang kelima kayaknya Bu Ratna, belum keenam ini. Oh, kelima. Sorry. Iya, yang kelima. Selanjutnya setelah kita membuat akun di PDF Editor, Foxit PDF Editor, selanjutnya kita diarahkan ke menu bawah itu, ke menu yang sisi sebelah kiri dulu Bapak Ibu. Kita pilih ke file dulu ya, kemudian lalu pilih browse more files, kemudian pilih di sisi sebelah kanan. Next. Ini gampang sekali nih sebenarnya ini. Kemudian setelah pilih download, karena file PDF tadi kita ambil dari aplikasi Canva sebelumnya, secara otomatis file tersimpan di dalam folder Canva dan kita pilih Canva. Kemudian pilih file PDF yang dimaksud dengan cara mengklik filenya, ada di gambar sisi sebelah kanan. Kita harus hafal ya Bapak Ibu nama filenya apa, baru kita klik. Next. Nah, tampilan setelah file PDF dibuka, kita diarahkan ke menu di atas itu. Menu di atas itu Bapak Ibu di Foxit itu ada menu di atas itu. Kita geser layarnya.
sampai muncul tanda plus. Oh, ini langsung praktek ini enak sekali nih. Untuk memunculkan plus itu fungsinya untuk memunculkan menu perintah lain selain yang tampak di situ. Yang tampak di situ itu kan belum semuanya. Menunya ada. Jadi untuk memunculkan menu apa saja, termasuk menyematkan link, itu kita harus menggeser dulu ke kanan. Itu ada tanda plus itu di gambar sebelah kanan itu ya. Kalau sudah ada tanda plus, plusnya kita klik. Next. Nah, untuk memunculkan perintah link pada menu bar, pilih tanda yang gambar di sisi sebelah kiri itu Bapak Ibu, pilih link, kemudian pilih tanda plus. Ya, di sebelah link, di sebelah kanan link. Kemudian akan muncul linknya, link yang telah kita klik plus itu akan muncul di sisi atas. Nah, jika link sudah muncul di sisi atas menu, berarti link ini sudah muncul di depan tadi. Kemudian klik close jika linknya sudah muncul. Next. Nah, link yang saya lingkari merah itu Bapak Ibu sebelumnya kan belum ada di menu mana. Nah, di gambar yang nomor 9 itu di sisi sebelah kiri, link itu kan awalnya belum muncul. Nah, jadi bagaimana untuk memunculkannya? Caranya seperti tadi, kita geser sampai ada plusnya, kemudian kita klik plusnya, kita pilih link. Nah, setelah kita pilih link, maka icon link akan muncul di menu ini, di menu yang di luar ini. Kemudian bagaimana kita akan menyematkan linknya di PDF? Nah, kita klik saja linknya, karena sudah ada sekarang perintah linknya. Kita klik linknya, kemudian HP kita, telunjuk kita, setelah kita klik di link ini, kita arahkan ke masing-masing, shift ini. Kita arahkan ke masing-masing shift ini ya. Misalkan mau ke tentang penulis atau ke silabusnya atau ke KD 3141-nya, yang mana yang kita mau. Jadi kalau misalkan tentang penulis berarti link kita bentuk apa Bapak Ibu? Boleh bentuk web itu ya, berbentuk tulisan, teks boleh. KIKD berarti juga kita akan menampilkan KIKD ini materinya atau isinya atau teksnya. Kalau materinya berarti itu tadi berbentuk video yang telah kita unggah tadi. Kita geser caranya setelah klik linknya, lalu kursor, kursornya kita drag and drop. Drag and drop itu apa Bapak Ibu? Drag and drop itu tahan dan geser. Geser dan tahan. Tahan dan geser. Kemudian setelah di drag and drop, akan muncul gambar di sisi sebelah kanan. Baru linknya itu kita masukkan di sini. Di bawah, itu di link to web itu. Next, beratnya. Next. Nah, yang akan kita masukkan di sini apa? Yang sebelumnya itu ya. Sebelumnya dulu. Balik lagi. Nah, link apa yang akan kita masukkan di sini? Otomatis link yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kalau misalkan link YouTube, berarti kita mengambilnya dari YouTube. Next. Next sampai muncul gambar. Nah, berarti kita copy link storytelling kita dari YouTube atau dari link manapun yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara pilih share dari channel YouTube, kemudian copy link. Setelah copy link, next. Next, sampai muncul semuanya. Nah, setelah copy link, kita sematkan pada kolom link to web pada gambar yang ada di sebelah itu ya. Kemudian setelah kita sematkan di situ, kita klik done. Ulangi sampai semua link storytelling selesai disematkan.
Next. Nah, setelah di sisi sebelah kiri itu contohnya sudah tersemat semua linknya Bapak Ibu, sudah tersemat semua linknya. Kemudian kita simpan kembali ke format PDF dengan cara menekan titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih Save As. Next. Setelah itu pada file name, ketik sesuai penamaan file PDF yang kita inginkan. Misalkan tadi judulnya kan KIKD. Nah, pada file name ya kita tulis KIKD. Link, nah, kita tambahkan link biar kita nggak bingung. Berarti kalau sudah ada linknya, berarti file ini sudah nyambung dengan storytelling kita. Setelah itu save. Nah, sudah selesai. Setelah save, selesai. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita masih menggunakan HP ya, Bapak Ibu. Kita masih menggunakan HP. Caranya kita buka aplikasi PDF Reader atau PDF Viewer. Bisa menggunakan aplikasi bawaan HP masing-masing. Drive PDF Viewer bagi pengguna Xiaomi. Kita buka aja langsung. Misalkan kita dikirimi di grup WA gitu ya, bentuk PDF. Kita buka seperti biasa. Biasanya kalau di Xiaomi itu bawaan HP-nya itu tuh Drive PDF Viewer. Nah, kekurangan PDF Viewer, kekurangan Drive PDF Viewer bawaan Xiaomi ini, kekurangannya dia hanya bisa menampilkan link yang teks. Dia nggak bisa memunculkan link dari YouTube. Gitu. Jadi makanya tadi di atas sudah saya jelaskan untuk aplikasi pembaca PDF-nya kita arahkan ke WPS Office. WPS Office kan insya Allah sudah terinstall semua di HP Bapak Ibu karena untuk membaca Office, membaca Word, Excel, dan lainnya. Nah, alternatif lain kita ini yang next Beratna. Alternatif lain selain menggunakan PDF Viewer ini, kita menggunakan WPS Office ya Bapak Ibu. Nah, yang belum mempunyai WPS Office di HP-nya bagaimana? Ya harus install terlebih dahulu. Insya Allah WPS Office ini tidak akan dicomot install, nggak akan dicopot install, karena WPS Office ini dipakai di beberapa media ya. Kemudian kita buka dengan menggunakan WPS Office. Next. Next lagi. Yang ketiga. Kok yang Ini tadi? Sudah 3 ini. Yang keempat. Nah, hilang lagi Bu Yulia. Screen saya malah Iya, hilang lagi. Iya, hilang lagi. Hilang lagi, nanti saya escape, mesti balik lagi ke pertama. Ke sebelumnya aja. Nah, ini langsung saya escape. Nah, sudah. Sudah. Yang keempat, jangan di escape. Kemudian setelah yang keempat apa ya? Nah, ini tampilan menggunakan yang keempat lagi Beratna. Tampilan menggunakan aplikasi WPS Office. Nah, kita tinggal klik aja di bagian mana yang akan kita tampilkan, storytelling mana yang akan kita lihat gitu. Biarkan PDF yang bercerita. Kita mau klik yang KD34 atau kita mau klik silabus atau kita mau klik yang mana yang biarkan PDF yang bercerita. Next. Nah, itu contoh storytelling yang berasal dari sumber video YouTube. Kalau misalkan storytelling yang kita sematkan tadi adalah link YouTube, maka yang keluar ya link YouTube ini. Jadi satu file PDF bisa menceritakan banyak hal. Gitu nggih Bapak Ibu. Finish, selesai. Mungkin ada yang ditanyakan. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu.
Sudah Bu Ratna? Sudah. Nggih. Bentar ini saya coba. Ini ada yang minta didemokan Bu Yulia, tetapi jenengan nggak bisa. Iya. Ini Ada sebenarnya pertanyaan. selain yang didemokan mungkin, padahal saya sudah angan-angan sebelumnya. Saya Iya. nggak akan membacakan untuk praktek ini, memang saya nggak akan membacakan PowerPoint-nya. Tapi untung ini saya menyediakan PowerPoint-nya ini. Rencananya saya memang membaca langsung praktek dari HP, Bu Ratna. Heeh. Ini ada Karena kalau pertanyaan ada Bu Yulia. praktek gitu, iya silakan. Ada Ibu Inayatul yang raise hand. Mungkin bisa dipersilahkan bertanya ya. Ya, Assalamualaikum Ibu Yulia. Waalaikumsalam, Ibu Inayatul. Oke, saya Inayah dari Mojokerto, Bu. Oke, Bu Iya. Inayah. Mau bertanya untuk yang membuat posternya awal itu, seandainya tidak menggunakan Canva tapi menggunakan PowerPoint begitu, bisa enggak ya, Bu ya? Boleh. Boleh sekali, Bu. Sinten tadi, Bu? Bu Inaya. Bu Inayah. Bentar. Mana saya ini dah? Kok menghilang? Sebentar. Loh, sebentar, Bu. Bu Inayah dari instansi mana, Bu? Dari SMA Negeri 1 Mojosari, Bu. Mojosari ini, Mojokerto. Oke, Mojokerto. Oh, Mojosari, Mojokerto. Iya. Ngampu mapel nopo, Ibu? Saya ngajar pendidikan agama Islam sebenarnya, Ibu. Oh, Tapi PAI. saya Nggak apa-apa. tertarik dengan tema panjenengan ini tadi, saya sudah mengikutinya. Kemudian ya bertanya-tanya seandainya PDF-nya dibuat posternya tadi dari PowerPoint bisa ya Bu ya? Sudah saya ceritakan tadi Bu Inayah, untuk membuat poster tidak hanya menggunakan Canva. Sudah saya jelaskan tadi di atas, aplikasinya banyak sekali, mau pakai yang offline atau online. Kalau yang offline bisa menggunakan Corel atau PowerPoint. Atau misalkan menggunakan apa namanya, Office Word, Microsoft Word aja. Boleh nggak? Boleh. Bisa. Karena kita kan sudah terbiasa mem-PDF-kan dari Word. Tapi kan kurang menarik kalau misalkan hanya putih gitu aja, Bu Inaya. Kalau misalkan Iya. menggunakan PowerPoint, Bu Inaya bisanya menggunakan PowerPoint gitu ya. Membuat kotak di PowerPoint, membuat teks, memasukkan gambar di PowerPoint, bisanya menggunakan PowerPoint. Sakit, enggak apa-apa. Nanti jangan lupa di save-nya menjadi format PDF. atau ekstensi PDF. Pokoknya desainnya dibuat semenarik mungkin dulu aja begitu. Siap. Terima kasih banyak Ibu Yulia. Bu Inaya, kira-kira apa yang akan storytelling apa yang akan Ibu masukkan nanti ke dalam PDF Ibu? Kayak berkenaan dengan apa namanya? Kalau PAI Menghitung menghitung nopo? harta warisan atau Harta warisan. Video ini praktek apa namanya mensolati atau perawat jenazah. betul memandikan jenazah, nggih. Iya. Mensolati jenazah videonya itu. Atau materi yang haji juga kan untuk barangkali. Asik haji. Iya. Betul. Banyak nih Bu Inayah untuk materi. Sebenarnya di webinar malam ini untuk semua jenjang, karena kita butuh mengajar ini semua materi gitu kan, semua materi kita bikin di video, setelah itu diupload baru dimasukkan ke PDF. Semua materi pasti melakukan hal itu gitu, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Iya. Terima Ada kasih. lagi? Inggih, Terima Bu kasih Inayah. banyak Bu Julia matur nuwun. Ada lagi Bu Inayah? Sudah untuk sementara. Oh. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi Bu Ratna? Yang bertanya di chat aja Bu Ratna, disuruh bertanya langsung Bu Ratna. Halo? Halo Bu Ratna?
Halo, Bu Ratna. Oh iya, Bu Yulia, Ya, banyak yang minta jenengan praktek sebenarnya. Tapi ini ada yang bertanya Bu Yulia. maksud hati begitu nggak? Entah Iya, ini apa ini. ada yang bertanya, bisakah memasang link URL di Canva secara langsung? Atau mungkin Eh, Pak Purnomo bisa langsung open mic bertanya secara langsung ke Bu Yulia, disilakan. Pak Purnomo. halo, Pak Purnomo. Beliaunya tanya, memasang link URL di Canva secara langsung maksudnya. Halo, Pak Purnomo. Oke, iya Bu. Monggo Pak. Iya, terima kasih. Kalau kita masang link di Canva langsung itu apa bisa ya? Artinya misalnya saya ingin membuat LKPD digital, cuman desainnya di Canva. Nah, mungkin di sana kan ada beberapa tombol yang harus saya linkkan, misalnya video, link puisi, dan sebagainya. Nah, kenalan dulu Pak Purnomo. Tak kenal maka tak sayang ini Pak. Iya. Pak Sinten Bu? Pak Purnomo. Dari mana Pak? Panggilannya Sinten Saya toh Pak? Tijan Purnomo dari SD 1 Gondang, Purwantoro, Wonogiri, Ibu. Hah? Dari Dari Gondang? Kabupaten Wonogiri. Oh, saya kira Gondang Legi, Malang gitu Pak. Ya kita sudah ada di grup Gelora Jati udah lama sih, sering ikuti kegiatannya. Cuma baru kali ini Alhamdulillah. aktif coba bertanya. Alhamdulillah. Membuat link di Canva. Nah, karena eh, karena materi malam ini itu linknya di PDF. Nah, kalau link di Canva itu endingnya nanti bukan PDF, Pak. Tapi kalau link di Canva itu endingnya ke web dan berupa JPEG. Membuatnya kan bentuk JPEG di Canva itu. Nanti ending link dari desain kita itu linknya ngelink ke web, bukan PDF. Jadi kalau kita mau ngelinknya di PDF, berarti kita harus menyimpan terlebih dahulu dari Canva, baru kita ngeditnya menggunakan aplikasi lain. Gitu Pak Purnomo. Oh gitu ya. Nanti endingnya bukan PDF lagi nanti kalau di Canva. Jadi nggak sesuai judul di malam ini. Kalau misalkan mau menggunakan Canva boleh, boleh saja. Tapi endingnya bukan PDF, endingnya web. Bu Yulia. Iya, Iya. siap-siap. Terima kasih. Oke. Mungkin masih kita tambah satu pertanyaan lagi karena waktu kita juga sudah Masih hampir banyak, selesai. masih Nggih? ada 8 menit loh. Iya, Ada tapi Budi, ada nggih, Budia Istami, selamat malam. ada pertanyaan dari peserta ini Bu Dia. Bu Yulia. Siap. Bu Dia. Ini pertanyaannya dari Pak Yudiansyah. Beliau bertanya, apakah file akhir yang kita sudah berikan link itu harus satu folder dengan file yang terlink atau bisa mandiri satu file namun isinya telah mengakomodir semua yang kita masukkan? Nah, siapa Bu Rata? Dari Pak Yudiansyah. Pak Yudiansyah, monggo Pak Yudiansyah berdiskusi, diaktifkan audionya. Saya lebih suka langsung berinteraksi dengan panjenengan semua tanpa melalui chat. Monggo Pak Yudiansyah, mumpung ada waktu, silakan aktifkan audionya. Bu Ratna mungkin bisa mengaktifkan audionya Pak Yudiansyah. Bisa aktifkan sendiri, Bu. Oh gitu, monggo Pak Yudiansyah. Bisa, iya. Halo? Halo Pak Yudiansyah? Nggak ada, oke. Tadi pertanyaannya, apakah dalam satu file PDF itu, gimana Bu Ratna? Maksudnya tadi pertanyaan saya baca ulangi dulu ya. Dalam satu file Iya, PDF iya. bisa? Beliau bertanya, file akhir yang kita sudah berikan link itu tadi harus satu folder dengan Boten. file yang terlink. Boten. Nah,
Link yang kita sematkan di PDF bisa berasal dari berbagai folder, bisa berasal dari berbagai link. Ya, Bisa link apa saja. Kan nanti kita membuatnya tempatnya berbeda-beda. Mau satu saja boleh. Kalau tergantung kita mau bikin di PDF-nya. Kalau kita bikin di PDF-nya itu hanya satu tempat link saja, berarti kita harus mengumpulkannya filenya di dalam satu folder. Tapi kalau kita membuat banyak tempat link, nah berarti kita nggak perlu memasukkan di dalam satu folder. Tergantung kita mengemasnya untuk desain PDF-nya. Desain posternya mau hanya untuk satu link saja. Jadi di saat kita mengklik link materi matematika misalkan kelas 10, klik itu berarti muncul di satu folder. Atau mau kita pisah, di atasnya judul folder materi matematika, di bawahnya lagi materi 1, materi 2 seperti yang ditanyakan Oma tadi ya. Ada subfolder di dalam folder gitu, ada sub materi di dalam chapter gitu ya. Terserah konsepnya kita. Apakah konsepnya kita mau bikin satu link dalam satu file atau beberapa link di dalam file. Jadi terserah konsep kita. Bisa dibikin satu, bisa dipecah. Ada lagi Bu Pak Imam Wahyudi? ada pertanyaan. Apakah download aplikasinya di PC atau di Android? Ini pertanyaan dari Ibu Masrah. Ibu Masrah. Halo Ibu Masrah, monggo diaktifkan audionya. Ibu Masrah. Assalamualaikum, selamat malam. Alhamdulillah. Videonya Bunda, Bunda. Oma tersenyum simpul. Oh, buatan sakit. Nggih, Bu. Masrah dari mana, Ibu? Dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap. Masya Allah, jauh sekali Bu Masrah. Naik apa tadi, Bu? Nyampe Webek, Bu? Naik pesawat ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Bu Masrah sehat? Suaranya kok kecil sekali? Iya, alhamdulillah sehat. Oke, yang ditanyakan tadi apa, Ibu? Iya, tadi kan saya dari awal masuk tapi selalu keluar masuk diakibatkan karena jaringannya jadi sempat terputus. Nah, ini aplikasinya atau downloadnya apakah di HP saja atau di PC? Boleh di mana saja, Ibu. Kalau di PC banyak bermacam-macam aplikasi yang bisa kita gunakan tanpa instalasi. Mau instalasi boleh. Kalau Foxit PDF editor di PC, kita harus menginstalasi terlebih dahulu. Filenya besar sekali, Bu. Jadi kalau menggunakan PC, saya tidak menyarankan untuk menggunakan Foxit PDF editor. Saya menyarankan menggunakan aplikasi lain yang online saja. Sudah saya masukkan di materi itu ada. Kalau menggunakan handphone, saya sarankan baru menggunakan Foxit PDF editor. Itu Bu Masra. Iya, makasih. Sama-sama. Ada yang lain? Ini ada Ibu Endang Puji Rahayu. Mungkin bisa open mic, Bu Endang. Bisa bertanya secara langsung. Beliau menanyakan kalau mengisi linknya lewat laptop, kayak apa, Bu? Nah, mungkin bisa memperjelas. Monggo, Bu Endang. Oke, Bu Endang. Bu Endang, kalau mengisi link lewat laptop, sudah saya masukkan materinya juga. Kalau yang tadi saya paparkan memang sengaja hanya menggunakan handphone. Takutnya malam ini nggak nutut waktunya. Tapi di materi sudah saya include juga bagaimana menyematkan link melalui PC. Yang di materi itu
saya menggunakan Dogfly. Ada yang menggunakan apa ada di situ. Sudah ada di materi. Ibu siapa Bu Ratna yang bertanya Bu Ratna? Ibu Masrah tadi. Bukan, yang barusan. Sebentar tadi Ibu siapa tadi? Yang terakhir. Bu Endang. Oh iya, Bu Bu Endang. Bu Endang siapa itu? Bu Endang coba mengaktifkan audionya ya. Bu Endang Puji. Bu Endang Puji Rahayu. Bu Endang Puji Rahayu mungkin mau bertanya, Bu. Bisa mengaktifkan audionya. Ya, Bu. Mau itu tadi mau pakai aplikasi apa, terus langkah-langkahnya minta dipraktekkan. Tapi kalau udah malam ini besok dipelajari sendiri aja. Ini Macbook saya di laptop ini masih jalan 40%. Dari tadi ini nggak tahu kenapa ini. Belum saya cek kembali. Tapi sudah saya masukkan Bu Endang Puji. Boleh saya kenalan Bu? Bu Endang dari mana? Dari MTSN 3 Jombang. Dari MTSN 3 Jombang. 3 Jombang. Mengampu nopo Ibu Endang? IPA. Kalau IPA banyak ya Bu materinya, apalagi bisa dimasukkan ke dalam video, nggih. Sangat menarik sekali itu. Iya, iya. Iya, Bu. Oke. Untuk yang menyematkan melalui PC sudah ada di dalam materi di PDF yang mungkin sudah di-share nggih Bu Ratna? Iya, sudah. Sudah. Oke, ada di situ sudah saya masukkan juga caranya menggunakan PC, menggunakan Dogfly. Ya, itu tidak usah dipasang ya, Bu ya. Online. Kenapa, Bu? Itu tidak Kalau harus online tanpa perlu instalasi. Oh, Kalau gitu. online tanpa perlu instalasi. Iya. Jadi bisa langsung diketik www.dogfly.com. Iya. Makasih Ibu Yuli. Oke, sami-sami Bu Endang. Ini ada pertanyaan terakhir Bu Yulia. Oke. Dari Pak Rahmat Irawadi untuk mendapatkan Pak Rahmat Irawadi untuk mendapatkan aplikasi yang pro bagaimana? Yang mana itu aplikasi yang mana itu Pak? Pak Irawadi, Sinten Bu? Pak Irawati, Irawadi. Pak Rahmat Irawadi. Pak Rahmat Irawadi mungkin mau mengaktifkan audionya. Ya Bu, selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu Pak Rahmat, saking pundi? Boleh Bu. Saya dari Aceh nih Bu, SMK. Masya Allah. Saya malam ini kedatangan tamu yang luar biasa dari Aceh, dari Sulawesi, dari Gondang. Pak Rahmat, dari instansi mana Pak Rahmat? SMK Negeri 4 Aceh Barat Daya Bu. SMK Negeri 4 Aceh Barat Daya. Aceh? Mengampu apa Pak? Aceh Barat Daya Bu. Nggih. Mengampu mapel apa Pak? Produk PKK Bu, PKK. PKK? Ya. Nggih. Kalau di PKK itu banyak cara-caranya nggih Pak, membuat apa gitu nggih. Dulu kewirausahaan Bu, sekarang namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Iya betul. Di produktif apa? PKK apa Pak? Oh, kita semua jurusan tuh Bu, semua jurusan bisa. Kalau di SMK 4 jurusannya apa saja Pak? Kompetensi keahliannya apa saja? Teknik gambar bangunan Bu, DPIB, teknik pengelasan dan agribisnis. Oh, agribisnis. Jenengan di semua itu, di semua kompetensi keahlian itu? Tidak Bu, saya di teknik pengelasannya ya Bu. Di teknik pengelasannya. Iya Bu. PKK-nya di teknik pengelasannya itu nopo Pak? Ya. Materinya maksud saya. Materinya bisa ini Bu, membuat contoh produk Bu, contoh produk. Prototipe ya Bu ya. Gimana Pak? Proses pembuatan prototipe. Dengan pengelasan itu tadi ya Pak ya? Iya Bu. Pengelasan. Nggih.
Ya, seperti yang saya bilang tadi ya Pak, pasti membuat apa gitu nggih. Pertanyaannya apa tadi Pak Rahmat? Tadi kan Ibu sampaikan bahwa untuk mendapatkan aplikasi strolling ya Bu ya namanya. Apa tadi namanya? Itu kan kalau yang free itu cuman 7 hari gitu ya. Nggih. Jadi kalau karena banyak juga aplikasi apa namanya membuat media pembelajaran ini bukan banyak yang apa namanya yang ada yang 7 hari, ada yang 15 hari, ada yang 3 bulan gitu ya. Nah, kita ingin mendapatkan yang pro-nya itu. Kalau Canva, kalau kita hubungkan dengan akun Kemdikbud. belajar itu, Kemdikbud itu, kita sudah pro, Bu ya. Ya, betul. Ya. Sudah selayaknya pro. Ya, selayaknya pro ya. Tapi kita nggak Nggih. berbayar ya. Betul. Ini kan kalau yang ini untuk mendapatkan yang pro itu bagaimana, Bu? Apakah berbayar Voxit ya, Pak ya? atau Ya, kalau yang Voxit berbayar, Pak. Nanti panduannya Bapak bisa mengikuti panduan yang ada di Voxit. Saya masih belum sampai ke berbayar, Pak. Saya masih memanfaatkan yang ada dulu, Pak. Kalau ada yang gratis, kenapa tidak gitu, Pak? betul? Tapi kan ribetnya kita harus buat akun banyak, Bu ya. Betul, Pak. Pakai itu tadi, Pak. Tadi Bu Ratna menyarankan pakai akun temporary email bisa nggak? Nah, itu dia salah satunya, Pak. Fungsi akun temporary email. Jadi kita nggak perlu repot-repot membuat email Gmail sebanyak mungkin atau Yahoo sebanyak mungkin. Kita pakai temporary email aja. Gitu. Buatnya gampang, makainya gampang. Gimana, Pak? Untuk membuat temporary email, nanti Bapak bisa cek di YouTube saya, ada, Pak. YouTube-nya Julia WS gitu, Pak. Ya, seperti nama saya ini yang di layar tuh Julia WS. Itu YouTube saya bisa ada di situ membuat email menggunakan temporary email. Jadi fungsi email di Voxit PDF saat registrasi itu kan hanya untuk menampilkan kode itu tadi, kode registrasinya. Karena setelah memasukkan email, kita diminta untuk memasukkan kode registrasi yang dikirim ke email. Gitu saja fungsi emailnya yang di Voxit PDF Editor. Ada lagi Pak Rahmat? Ya, untuk sementara sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Sehat nggih Pak Rahmat? Alhamdulillah Bu, sehat sekali Bu. Alhamdulillah. Bisa dilihat Sampun Bu ya? Ratna. Nggih Pak Rahmat. Sudah Bu Yulia. Nggih. Kebetulan juga ini waktu kita sudah habis. Mungkin ada closing statement dari Bu Yulia. Closing statement-nya belajar tanpa henti Bapak Ibu. Pak Rahmat Irawadi baru memunculkan videonya. Salam kenal Pak Rahmat Irawadi. Tetap semangat di pandemi ini. Dibikin linknya nggak Pak? Saya tunggu Pak, link storytelling-nya. Kalau bisa video Pak, kalau bisa video. Jadi anak-anak itu antusias nanti PDF-nya bisa bercerita Pak. Ya, Bu, closing statement-nya apa nih Bapak Ibu? Kita tidak berhenti belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Di masa pandemi ini kita harus menjadi guru yang berinovasi, kreatif. Bagaimana bisa menampilkan materi itu untuk peserta didik itu agar anak didik nggak bosan, nggak gitu-gitu aja. Kita bikin di Word, dikirim ke grup, ini anak-anak dipelajari. Mungkin itu akan sedikit membosankan gitu ya. Kita berinovasi bagaimana bisa menampilkan yang terbaik untuk anak-anak. Kembali lagi ke berpihak kepada murid. Nah, itu ya sesuai kurikulum Merdeka Belajar. Itu saja Bu Ratna. Baik, terima kasih Bu Yulia. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur kalau malam hari ini kita mendapatkan ilmu baru dari Bu Yulia. Terima kasih sekali Bu Yulia, ilmunya sangat bermanfaat buat kami semua. Sangat. Iya, harapannya nanti teman-teman bisa langsung praktek ya, karena
di dalam kegiatan pembelajaran memang kita harus berinovasi dan yang jelas di situ memudahkan kita, juga memudahkan siswa untuk belajar. Nah, Bapak Ibu, kami dari tim Gelora mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kami pada malam